Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Sebelumnya Anda baru ingat, seharusnya antum buka dulu ya. Astaghfirullahalazim, kebiasaan di masjid lain. Nah, langsung wajib apa di stop dulu? Langsung taib. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, salah satu daripada bulan suci yang dimana kita paham, kita mengerti bahwasannya bulan suci itu ada 4 dalam setahun, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allahu Jalla Jalaluhu di dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Inna iddati syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla Jalaluhu itu ada sekitar 12 bulan. Allah Jalla Jalaluhu telah menetapkan 12 bulan ini pada saat Allah Jalla wa'ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan haram. Haram di sini maksudnya bukan sebagaimana haramnya makanan dan minuman. Haram di sini maksudnya adalah suci lagi mulia. Nah, disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim, 4 bulan tersebut sebagai berikut. 3 bulan berurutan, salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah, bulan yang ke-11 sekarang ini, kemudian bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12, bulan Muharram, bulan yang pertama. Jadi berurutan 11, 12, 1. Kemudian yang terpisah adalah bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Nah, dari 4 bulan tersebut, yang paling the best dalam 1 tahun tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Nah, kita ini sudah berada di penghujung daripada bulan Dzulqa'dah. Tapi sekedar mengingatkan ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, bulan Dzulqa'dah ini tentang kesucian dan kemuliaannya banyak dilupakan oleh kita. Bisa jadi karena ketidakpahaman kita, dikarenakan ya bisa jadi abainya kita tersebut karena memang tidak paham. Ini bulan Dzulqa'dah adalah bulan suci lagi mulia. Jika kita beramal, kita beribadah, itu berlipat ganda pahalanya. Nah, ikhwan wa akhawat fid din a'azani wa a'azakumullah. Beramal di bulan Dzulqa'dah ini tidak semudah ketika kita beramal di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu pengaruh lingkungan sangat kuat. Keadaan mendukung kita. Kita berpuasa, anak istri kita juga berpuasa. Kita menghidupkan malam dengan ibadah salat malam, ya, seperti tarawih. Kemudian orang di sekitar kita, di komplek kita juga ikut menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah salat malam. Kita baca Al-Quran, besti-besti kita, teman-teman dekat kita juga membaca Al-Quran. Ya, kita berzikir paling petang, mereka pun juga seperti itu. Tapi tidak dengan bulan Dzulqa'dah, terasa berat. Kita saja yang beramal, orang sekitar kita susah untuk melakukan amal soleh. Kita saja yang bersama berpuasa, orang di sekitar kita tidak seperti itu. Kita saja yang membaca Al-Quran, tapi orang di sekitar kita ya sangat jauh untuk membaca Al-Quran. Tapi ada satu keistimewaan ya ketika kita beramal dalam kondisi tidak didukung oleh lingkungan,
tidak didukung oleh orang sekitar, itu yang disebut dengan masa al-haraj. Harajim, yaitu kita rajin beramal, kita bersemangat beribadah, kita kuat untuk melakukan kebajikan. Tapi orang sekitar kita tersebut malah tidak mendukung kita, bahkan condong maksiat. Tapi kita tetap beramal, maka pahalanya kata Nabi kita Muhammad SAW, kal mujahid fi sabilillah. Seperti seseorang yang berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan disebutkan bahwasannya orang yang beramal beribadah di masa haraj ini tidak lain ya itu seperti berhijrah bersama Nabi SAW, atau dia tersebut satu jalan di dalam berhijrah ya dalam hal berhijrah bersama Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi paling tidak ya dengan sisa waktu yang sedikit ini, hitungan beberapa hari ini tetap menguatkan kita untuk beramal saleh di bulan Dzulqa'dah ini. Jangan sia-siakan. Belum tentu tahun depan kita berjumpa dengan bulan Dzulqa'dah ini. Tapi memang catatan khususnya, tidak ada amalan khususnya di bulan Dzulqa'dah ini. Beda dengan bulan Dzulhijjah. Nanti ada amalan khususnya. Kita katakan seperti itu. Nah, bulan Dzulqa'dah ini amal yang biasa kita kerjakan, ya itulah yang kita lakukan. Dari duha, qobliyah, ba'diyah, tahajud dan witir, baca Al-Quran, berzikir pagi dan petang, dan lain sebagainya. Pahalanya tersebut berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang tidak suci. Kita pengajian di bulan ini, pahalanya lebih besar ketimbang kita pengajian di bulan lalu, yaitu bulan Syawal. Kita melakukan kebajikan, pahalanya berlipat ganda ketimbang di bulan yang lalu, yaitu di bulan Syawal. Maka oleh sebab itu bersemangatlah untuk beribadah di bulan Dzulqa'dah ini. Paling tidak kita menjadikan bulan Dzulqa'dah ini sebagai warming up, sebagai pemanasan untuk berjumpa dengan bulan yang paling the best, yaitu bulan Dzulhijjah. Nah, berbicara tentang masalah bulan Dzulhijjah, ya kenapa istimewa, kenapa the best dalam satu tahun itu? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, tidak lain dikarenakan Allah Jalla Jalaluh bersumpah atas nama 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Walayalin asyar. Dan demi malam yang 10. Artinya terasa tidak mungkin Allah Jalla Jalaluh bersumpah atas nama makhluk. Kalau makhluk itu biasa-biasa saja. Ya tidaklah Allah Jalla Jalaluh bersumpah atas nama makhluknya. Kecuali menunjukkan makhluk itu istimewa. Makhluk itu utama. Seperti 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa bulan Dzulhijjah itu yang the best dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Tidak lain dikarenakan di bulan Dzulhijjah itu ada 10 hari yang pertama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jika kita beramal pada hari-hari itu, maka nilai pahalanya melebihi pahala jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridai beliau dan meridai ayahnya. Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang paling disukai oleh Allah Jalla Jalaluh untuk seorang hamba melakukan amal saleh, untuk seorang hamba melakukan ibadah kecuali di hari-hari ini, yaitu di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, yakni ayyam al-ashar min Dzulhijjah. Qalu, para sahabat ridwanullah bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah Jalla wa ala? Kita sangat paham ya Rasulullah, sangat mengerti ya Rasulullah, jihad amalun azim, amalan yang agung, amalan yang besar pahalanya. Apakah sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Tidak sanggup untuk menyandingi amalan seorang hamba ya di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah adalah illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Seseorang yang keluar dari rumahnya, membawa jiwa raganya, membawa hartanya, kemudian dia terjun ke medan peperangan. Dia habiskan hartanya untuk di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ketika dia pulang ke rumahnya, raganya hilang, mati dalam kondisi syahid.
inilah satu-satunya amalan yang sanggup untuk menyandingi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 926, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 969, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2438, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 757, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1727, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2438, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad ya di dalam kitab musnadnya pada nomor hadis 1968, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1727. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita ingin menyampaikan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bulan Dzulhijjah. Mungkin kalau berkaitan tentang amalan-amalan, kita sungguh sangat memahami hal yang demikian. Tapi saya cuma sekedar mengingatkan, ada poin-poin penting yang harus kita pahami. Pertama, berkaitan dengan orang yang berkorban. Kita sangat mengerti ibadah korban ini hukumnya wajib bagi mereka yang punya kemampuan secara finansial. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan secara finansial tapi dia tersebut tidak mau untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat pelaksanaan salat Idul Adha kami. Kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, Nabi SAW seakan-akan berkata kepada kita yang punya kemampuan secara finansial, percuma kalian tersebut melaksanakan salat Idul Adha jika tidak berkorban. Padahal Allah Jalla Jalaluh telah menganugerahkan kepada kalian ya harta yang banyak, harta yang berlimpah, tapi tidak mau untuk berkorban. Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah ya memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kalian. Maka oleh sebab itu, laksanakanlah salat Idul Adha karena Allah Jalla wa'ala ikhlas, dan setelah melaksanakan salat Idul Adha, berkorbanlah karena Allah Jalla Jalaluh. Nah, yang wajib itu siapa? Pastinya bapak-bapak, orang yang punya kemampuan secara finansial itu adalah orang yang sudah berzakat mal. Orang yang sudah apa? Berzakat mal. Yang dimana hartanya itu sudah sampai nisab dan hitungan haul. Nisab itu 85 gram emas. 1 gram berapa sekarang? Anggap 2 juta. 2 juta kali 85 berarti berapa? 170 juta. Benar Pak? Nah, ada dong Bapak tabungan 170 juta? Ada, jelas. Bapak rumah di sini. Subhanallah. Saya lihat setiap kali lewat dari Masjid Baitur Rahim ini, keluar ada yang punya mobil 3, 4, motor 15, mampu. Dan kita kadang, maaf ya, lebih mencukupi buat diri kita. Kita lihat saja baju Bapak itu bermerek, dan itu mahal. Sepatu Bapak apalagi, jam tangan, luar biasa. Tapi ketika untuk berkorban, subhanallah, pelitnya minta ampun. Subhanallah, kita kadang, ya kita ya yang sebagai penitia masjid ini, untuk berkorban, kadang merasa nggak enak hati juga. Di tempat kita kambing berapa jualan? 4 juta? 3 juta berapa? Murah banget. Ini di masjid kita, masjid 5 juta. 5 juta ya. Subhanallah, ya kan? Dibandingkan yang kita miliki harta, anggaplah kita punya harta berapa? 1 M. Yang kita keluarkan cuma 5 juta. Sedikit itu untuk berkorban. Bukan begitu? Subhanallah, terkadang kita ditawar dengan
Pak 3 juta ya, atau 2,5 juta, itu anak kambing. Tidak memenuhi syariat. Seperti itu. Maksud saya, bapak-bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam itu, yang dikorbankan itu siapa? Anaknya. Nabi Ismail alaihissalam yang dikorbankan apa? Dirinya sendiri. Sampai dia mengatakan kepada abahnya, ya abad, if'al ma tu'mar, satajudini insyaallah minas sabirin. Abah kerjakan perintah Allah Jalla wa'ala. Abah akan mendapatkan Ismail tergolong orang-orang yang sabar. Luar biasa. Dan pada ujungnya, ujian-ujian tersebut terlewati. Kemudian ya Allah Jalla wa'ala menebusnya dengan mengganti ya Ismail dengan apa? Kambing kibas yang besar. Kambing kibasnya siapa? Bapak pernah dengar cerita anak-anaknya Adam alaihissalam? Ada yang bernama siapa? Habil dan Qabil. Subhanallah, ceritanya ibunda Hawa itu melahirkan sepasang. Laki perempuan, laki perempuan. Syariatnya pada saat itu kawin silang. Habil dapat saudaranya Qabil, Qabil dapat saudarinya Habil. Qabil nggak terima, datang kepada abahnya. Bah, yang benar aja bah. Ya, kok aku kawin dengan saudarinya Habil? Aku nggak ada feeling bah, nggak ada rasa bah. Ya, subhanallah. Kata Nabi Adam, kenapa? Ya, very ugly bah, elek neman. Gimana sih abah? Ini nggak ada nih. Tapi ini Allah Jalla wa'ala perintahkan. Subhanallah. Ya kan? Singkat cerita disuruh mereka untuk apa? Untuk berkorban. Habil seorang peternak. Dia mengambil apa? Ya, kita katakan kambing kibas yang besar. Yang dagingnya banyak, tanpa cacat. Diterima korbannya. Naik ke langit. Kemudian turunnya di zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Fafadainahu bikabsin azim. Kemudian kami ganti dan tebus Ismail dengan kambing kibas yang besar. Kambingnya siapa? Kambingnya Habil. Ya, seperti itu. Kemudian sedangkan Qabil, dia seorang petani, berkebun. Dia mengambil buah-buahan yang busuk. Kemudian juga sayur-mayur yang busuk. Subhanallah, korbannya disambar oleh petir. Tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, tinggal kesimpulannya Bapak-Bapak. Kita keturunannya Habil apa Qabil? Mau berkorban secara benar atau tidak? Mungkin subhanallah kita menganggap nih masjid kita mahal banget 5 juta. Di sana cuma 3 juta misalnya atau 2,5 juta. Anak kambing itu. Subhanallah. Kita untuk mencukupi diri kita. Mobil wah, kendaraan, rumah luar biasa besarnya. Bukan begitu? Sepatu bermerek, ya, baju bermerek, apalagi? Tas apalagi? Subhanallah. Tapi untuk kambing, yang penting yang murah masjid mana ya? Subhanallah. Allahu Akbar. Berkorban seperti itu saya tidak mau. Padahal setahun sekali. Belum tentu tahun depan dia tersebut akan berjumpa lagi dengan apa? Dengan bulan Dzulhijjah ini. Makanya Rasulullah SAW saking kesalnya mengatakan apa? Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan secara finansial tapi tidak mau juga untuk berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat pelaksanaan ibadah salat kami. Berkorbanlah ikhwan. Subhanallah, antum sudah punya kemampuan. Secara harta ada, nisab ada, sudah berputar 1 tahun lagi itu harta. Subhanallah, itulah orang-orang yang wajib untuk berkorban. Yang sifatnya disepakati oleh para ulama. Orang yang sudah punya kemampuan secara finansial itu salah satunya adalah orang yang sudah berzakat mal. Kemudian bapak-bapak, masih permasalahan yang pertama. Yang wajib berkorban itu adalah seorang ayah atau seorang suami. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, inna ala ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Sesungguhnya setiap pimpinan rumah tangga, baik itu ayah ataupun suami, ya, di setiap tahunnya wajib berkorban bagi mereka yang punya kemampuan apa? Secara finansial. Bagaimana dengan seorang perempuan yang tidak menikah misalnya, atau kebetulan dia seorang perempuan, suaminya sudah meninggal dunia, tapi hartanya banyak, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Apakah dia wajib berkorban juga? Juga wajib untuk berkorban sebagai wujud bersyukur kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Selesai kita dari permasalahan pertama. Dan catatannya, anak-anak yang sudah punya kemampuan secara finansial, maka tidak boleh lagi nebeng dengan ayahnya. Dia harus apa? Berkorban apa? Sendiri.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, permasalahan yang kedua. Masih seputar tentang korban. Bapak, yang wajib berkorban itu kan kita. Sebagai suami atau sebagai seorang ayah. Nah, ketika nanti sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Ini tanggal berapa sekarang? 27 Zulqa'dah, benar? 27 Zulqa'dah. Nanti ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, untuk sementara waktu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita tidak boleh dulu untuk memotong kuku, mencukur rambut, mencabut bulu-bulu yang ada di badan sampai kita tersebut berkorban. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilalun fi dzilhijjah." Ya, apabila salah seorang dari kalian memiliki hewan sembelihan dan dia punya niatan kuat untuk berkorban, maka ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, untuk sementara waktu, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahiyya. Maka janganlah dia tersebut mencukur rambutnya, janganlah dia tersebut memotong kukunya sampai dia berkorban. Bapak, yang wajib ini bapak sebagai ayah atau sebagai suami. Sedangkan istri bapak yang nebeng dengan suaminya. Kemudian anak-anak yang nebeng dengan ayahnya. Maka tidak ada kewajiban hal ini. Artinya mereka kebetulan berkorbannya itu nebeng dengan suami misalnya. Atau nebeng dengan ayahnya. Maka tidak ada ketentuan untuk menjalankan syariat ini. Yang menjalankan syariat ini hanya siapa? Sahibul korban. Yang berkorban saja. Ya, yang berkorban saja. Jadi istrinya yang nebeng dengan dia. Anak-anaknya yang nebeng dengan dia. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sunnah yang satu ini. Jelas Bapak? Jadi cuma suami atau ayah saja. Kecuali illa. Istri antum misalnya. Ingin berkorban juga atas nama dia. Kemudian antum kesian dengan dia. Antum belikan seekor kambing misalnya. Atas nama dia. Maka pada saat itu dia terkena hukum ini. Untuk sementara waktu tidak boleh untuk memotong kuku, mencukur rambut. Sampai dia tersebut apa? Berkorban. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas ikhwan? Itu permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, ya, ini berkaitan tentang amalan khusus di bulan Zulhijjah. Amalan khusus yang pertama di bulan Zulhijjah, ya, dan ini menjadi permasalahan yang ketiga, adalah melantunkan takbiran. Bapak, berkaitan dengan masalah takbiran di Idul Fitri, berapa hari? Idul Fitri 1 hari, tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha, salah semua. Takbiran di Idul Adha itu terbagi menjadi 2. Takbiran di Idul Adha terbagi menjadi 2. Ya, minta tolong, attention please, karena ini sunnah yang banyak ditinggalkan karena ketidakpahaman mereka. Tolong infokan kepada kerabat, keluarga, teman dekat. Takbiran di Idul Adha itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama takbiran yang sifatnya mutlak. Yang kedua takbiran yang sifatnya muqayyad. Takbiran yang sifatnya mutlak tersebut adalah takbiran yang tidak ada kaitannya dengan sholat 5 waktu. Kapan waktu pun kita boleh melantunkan takbiran. Ya, dengan syarat sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Mau itu di pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, ataupun malam hari. Dia melantunkan apa? Takbiran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluhu di dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 28. Dan itu dikuatkan, ya, disebutkan di dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 28, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaknya mereka itu berzikir kepada Allah, menyebutkan nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Kata para ulama tafsir, di antara sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang disebut dengan hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Itu pula yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma.
dan para tabi'in seperti Imam Hasan al-Basri, Imam Al-Atha, Imam Mujahid, Ikrimah, Qatadah, dan juga oleh Al-Imam An-Nakhai. Dan ini juga yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Nah, dan itu dikuatkan di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dikuatkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zam wala ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Tidak ada hari-hari yang agung di sisi Allah Jalla wa Ala kecuali 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, dan tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala untuk seorang hamba melakukan amal saleh kecuali di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tahlil la ilaha illallah, tahmid takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Kalau kita gabungkan jadi takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu takbiran yang sifatnya mutlak. Makanya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, secara khusus beliau keluar dari rumah beliau untuk menuju pasar. Bukan dalam rangka shopping atau belanja. Bukan juga dalam rangka untuk berbisnis, berdagang atau menjual barang. Tidak. Tapi untuk mengingatkan manusia agar mereka itu melakukan takbiran karena sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Mereka berdua melantunkan takbiran di pasar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fayukabbirun nasu bitakbirihima. Kemudian mereka pun, ya, para manusia, orang-orang yang ada di pasar itu ikut melantunkan takbiran. Sebagaimana takbirannya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Nah, ini takbiran yang sifatnya apa? Mutlak. Dari tanggal berapa? 1 Dzulhijjah. Tidak ada kaitan dengan salat 5 waktu. Pastikan kita melantunkan takbiran sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Baik kita di rumah ataupun di luar rumah. Baik kita berkendaraan ataupun berjalan kaki. Ya, lantunkanlah takbiran ini. Dan infokan kepada kerabat-kerabat kita terutama. Karena mereka banyak yang tidak memahami tentang takbiran yang ada di bulan Dzulhijjah. Terutama berkaitan dengan takbiran yang sifatnya apa? Mutlak ini. Nah, ada takbiran yang kedua. Jenisnya, macamnya namanya apa? Takbiran muqayyad. Takbiran yang sifatnya apa? Muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat dengan sholat 5 waktu. Kita melantunkan takbiran tersebut setelah selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelum kita berzikir setelah sholat wajib. Atau zikir yang berkaitan dengan sholat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal. Allahu akbar ala ma hadana. Takbiran muqayyad di bulan Dzulhijjah berapa hari? Takbiran yang ada kaitan dengan salat 5 waktu terbagi menjadi 2 lagi. Terbagi berapa? 2 lagi. Ada takbiran untuk orang yang berhaji. Ada takbiran untuk orang yang tidak berhaji. Berhubung bapak-bapak tidak berhaji tahun ini, insya Allah tahun depan kita berhaji semua. Aminnya yang ikhlas ya. Doakan saya, doakan istri saya juga bisa berhaji tahun depan, insya Allah. Walhasil, kita mulai dari takbiran orang yang tidak berhaji.
Itu 5 hari. Ya, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, setelah melaksanakan sholat subuh. Terutama bagi para imam, tolong diperhatikan masalah ini. Ya, tolong diingat masalah ini. Antum sebagai imam itu punya tanggung jawab yang besar, termasuk menginfokan berkaitan takbiran yang sifatnya muqayyad ini. Takbiran yang muqayyad bagi orang yang tidak berhaji 5 hari, dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Misalnya, hari ini tanggal 9 Zulhijjah, setelah kita melaksanakan salat subuh tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kita melantunkan apa? Takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Berakhir tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Anggap hari ini tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir tasyrik. Nanti setelah salat asar, ini hari terakhir kita melantunkan takbiran muqayyad tersebut. Jadi takbiran muqayyad, takbiran yang ada kaitannya dengan salat 5 waktu, berapa hari bapak-bapak? 5 hari. Mulainya kapan? Tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan apa? Salat subuh. Berakhirnya tanggal berapa bapak? 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat apa? Asar. Jelas? Adapun takbiran untuk orang yang berhaji. Jika ada di antara kita yang berhaji tahun ini, pastikan antum baru melakukan takbiran yang muqayyad tersebut tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat zuhur. Takbiran untuk orang yang haji cuma 4 hari. Cuma 4 hari. Mulainya tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat zuhur. Dan berakhirnya sama. Tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Jadi ikhwan, nanti hari tarwiyah belum takbiran antum yang sifatnya muqayyad. Ya, tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah juga. Kita katakan ya, ketika kita wukuf di Arafah, belum melantunkan takbiran. Yang dianjurkan memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan memperbanyak doa, karena doa mustajab. Nah, baru tanggal 10-nya bagi orang yang berhaji, setelah melaksanakan salat zuhur, baru mereka melantunkan takbiran yang sifatnya muqayyad. Dan berakhirnya tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Jadi bapak-bapak, untuk orang yang berhaji, takbirannya berapa hari? 4 hari. Mulainya kapan? Tanggal 10 Zulhijjah setelah melaksanakan salat zuhur. Berakhirnya kapan? Tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Untuk orang yang tidak berhaji, takbirannya kapan? Tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan salat apa? Subuh. Untuk orang yang tidak berhaji. Untuk orang yang tidak berhaji. Mulai takbiran muqayyad kapan? Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Setelah melaksanakan salat apa? Subuh. Dan berakhirnya tanggal berapa? Tanggal 13 Zulhijjah setelah melaksanakan salat asar. Jadi kalau kita gabungkan takbiran yang sifatnya mutlak dan muqayyad, berarti berapa hari? Berapa hari Pak? 13 hari. Nah, luar biasa kan? Lumayan banyak. Tanggal 1 sampai tanggal 8 takbiran mutlak. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau petang, mau malam. Tanggal 9, tanggal 10 itu gabungan tuh. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad juga. Nah, kemudian ayyamut tasyriknya, ya, itu yang berkaitan dengan apa? Muqayyadnya, kita katakan seperti itu. 6. Baik. Jadi takbiran kita selama di bulan Zulhijjah itu 13 hari berdasarkan penggabungan takbiran yang sifatnya mutlak dan muqayyad. Nah, itu pembahasan yang ketiga, permasalahan yang ketiga di bulan Zulhijjah. Pembahasan yang keempat masih berkaitan tentang masalah seputar takbiran.
Bapak, tidak ada dalil khusus dari Nabi SAW. Takbiran ala Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengantunkan takbiran. Termasuk ya di ayamut tasyrik. Kata Nabi SAW, ayamut tasyrik, ayamu aklin wa syurbin wa zikrallah. Sifatnya umum. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala juga mengatakan ya berkaitan tentang masalah takbiran tersebut ya sifatnya umum. Untuk ya bertakbiran. Tapi sigot khusus dari Nabi kita Muhammad SAW tidak ada. Nah takbiran yang biasa antum lantunkan tersebut itu takbiran ala siapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu takbiran ala sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Jelas? Karena memang sigot dan lafaz khususnya enggak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara dalil sahih tidak ada. Ada takbiran ala sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Takbirannya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini takbiran oleh siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ada yang paling pendek, yang bapak semua hafal. Takbiran ala Salman al-Farisi radhiyallahu an. Takbirannya berbunyi seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Cukup. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika ditanya masalah ini kata beliau, sigat takbiran itu ya amrun wasi', permasalahan yang longgar. Selama di dalamnya tersebut ada pensucian untuk Allah, ada pengagungan untuk Allah Jalla Jalaluh, ada pemuliaan untuk Allah, di dalamnya ada tauhid, monggo silakan. Dengan berbagai macam sigat. Ya, dan itu juga yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Subulus Salam, wa fi syarhi sifatun kathiratun wa istihsanatun an iddati minal a'immah. Wahuwa yadullu ala tawsi'ati fil amr wa itlaqul ayah yaqtadi dhalika. Kata beliau rahimahullah, kata Al-Imam San'ani, penjelasan tentang sigat dan lafaz takbiran sangat banyak lagi dari para ulama. Ini menunjukkan bahwa perintah ya melakukan takbiran dengan sigat dan lafaz tertentu itu cukup longgar, cukup longgar. Ya, di samping itu ayat memerintahkan kita untuk melakukan takbiran sifatnya umum. Tidak ada sigat khususnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kalau bertakbiran yang seperti ini, kana hasanan. Maka itu lebih baik lagi. Bagaimana imam? Seperti ini kata beliau. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ini ala siapa? Imam Syafi'i. Dan ini lebih baik kata beliau. Karena di dalamnya ada pensucian, pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi maksud saya di sini bapak-bapak, apa yang dilakukan oleh sahib-sahib kita itu, oleh besti-besti kita, oleh saudara-saudara kita sama muslim, itu benar. Jangan disalah-salahkan. Ya, karena memang secara khusus untuk sigotnya, lafadznya, dari Nabi SAW tidak ada. Rasulullah menjelaskan, ayo ya perbanyak tahlil, perbanyak ya ucapan takbir Allahu Akbar, perbanyak mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Kemudian digabungkanlah jadi apa? Takbiran. Jelas? Itu permasalahan yang keempat. Permasalahan yang kelima.
Amalan khusus lagi. Puasa. Kalau sanggup bapak-bapak, ibu-ibu, kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Berdasarkan hadis dari Ibunda Hafsah dan Ibunda Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, dan juga sahabat yang mulia Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi SAW. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istri beliau, dan istri beliau mendengar dari beberapa istri Nabi. Rasulullah itu terbiasa berpuasa 4 puasa berikut ini. Salah satunya adalah karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau berpuasa di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2437 dan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini hadis sahih. Kalau kita bisa berpuasa 9 hari yang pertama, ini paling bagusnya. Karena mengambil hari-hari yang utama di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Kalau sekiranya tidak sanggup, kata beliau, maka tetap berpuasa. Puasa apa? Puasa Nabi Daud alaihissalam. Di pekan yang pertama. Meskipun kita tidak terbiasa berpuasa Nabi Daud alaihissalam. Tujuan kita berpuasa Nabi Daud di pekan yang pertama bulan Dzulhijjah. Untuk mengambil keistimewaan dan keutamaan 9 atau 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan puasa Nabi Daud puasa yang sangat dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Soma yauman wa aftara yauman. Puasa yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari berbuka. Ambillah dari tanggal 1. 1, 3, 5, 7, 9. Jika ini juga tidak sanggup, maka kata beliau, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, kita tetap berpuasa. Puasa apa? 3 hari di pekan yang pertama. Kita tahu ya, puasa 3 hari setiap bulan istilahnya apa? Ayyamul bid. Apa artinya Bapak? Tuh, iya kan? Banyak orang mengatakan ayyamul bid, ayyamul bid. Tapi artinya apa? Hari-hari putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena malamnya itu tanggal 13, 14, 15, bulan menampakkan cahayanya. Menyinari ya alam semesta ini. Yang tadinya malam gelap gulita, dikarenakan sinar bulan tersebut menjadi putih malam hari, menjadi terang malam hari. Makanya dikatakan hari-hari itu apa? Ayyamul bid. Nah, kita sangat paham kan berpuasa yang Ayyamul bid ini tanggal 13, 14, 15. Tapi kalau sekiranya ada uzur syar'i, kita ada undangan misalnya. Tanggal 13, 14, 15 itu. Atau bagi perempuan dapat halangan haid misalnya. Kan tidak boleh puasa. Boleh enggak kita ganti di hari yang lain? Sepakat ulama boleh. Berdasarkan 3 hadis. Hadis dari Abu Darda, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, dan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Nah, kebetulan banget di bulan Dzulhijjah, hari tasyriknya tanggal berapa? 11, 12, dan 13. Hari tasyrik itu boleh enggak puasa? Haram berpuasa. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin, wa syurbin, wa zikrallah. Hari tasyrik itu, hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, berhubung di bulan Dzulhijjah, tanggal 13-nya itu haram kita berpuasa, maka alangkah baiknya bagi kita yang terbiasa puasa Ayyamul Bid tersebut, 3 hari itu kita majukan di pekan yang pertama. Untuk mengambil keistimewaan dan keutamaan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Misalnya kita berpuasa 1 sampai 3, atau 4 sampai hari yang ke-6, atau hari yang ke-7 sampai hari yang ke-9. Kalau sekiranya bapak-bapak masih doyan makan, dan tidak sanggup untuk berpuasa 3 hari ya di pekan yang pertama tersebut, maka puasa apa? Senin dan Kemis. Tidak sanggup juga. Nah ini tolong, saya minta tolong nih. Jangan sampai ditinggalkan. Puasa Arafah, tanggal 9 apa? Dzulhijjah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an.
Sumu yawma Arafah yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Berpuasalah hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan tanggalan yang ada di negeri kita. Sesuai dengan tanggalan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Taati pemerintah kita, taati umara kita. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul kalian, Nabi Muhammad, dan taatilah pemerintah kalian. Salah satu wujud taatnya kita kepada pemerintah kita, ketika pemerintah sudah menetapkan bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah itu, meskipun berbeda dengan Saudi Arabia misalnya, maka kita berpuasa Arafahnya itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukumah atau oleh pemerintah kita. Meskipun di Saudi Arabia sudah Idul Adha. Ini beberapa tahun ini sudah terjadi perbedaan terus kan? 2 tahun apa 3 tahun sudah perbedaan ini. Subhanallah. Maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, maka pastikan kita katakan untuk apa? Untuk kita tersebut ya melakukan puasa Arafah itu sesuai dengan ketetapan yang ada di negeri kita. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau adalah orang Saudi Arabia. Tinggal di Saudi Arabia. Kita katakan ketika ditanya tentang perbedaan ini, dan kebetulan yang bertanya tersebut adalah orang Indonesia, kita katakan, kata beliau, ya ikut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kalian, sesuai dengan apa yang di negeri kalian, meskipun di Mekah Idul Adha. Meskipun apa? Di Mekah Idul Adha. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Permasalahan yang keberapa? Yang selanjutnya. Yaitu permasalahan yang keenam. Ya, berkaitan tentang tanggal 9 Arafah. Ya. Tanggal 9 Arafah tersebut doa kita mustajab. Doa kita apa? Mustajab. Ya, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan dikuatkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu anhuma, kata Nabi kita Muhammad SAW, "Ma min ayyamin," ya, tidak ada hari-hari yang dimana Allahu Jalla wa Ala, ya, banyak ya membebaskan orang-orang dari siksa api neraka kecuali hari Arafah. Dan kemudian Allahu Jalla wa Ala membanggakan orang-orang yang berada di Arafah, ya, di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allahu Jalla wa Ala bertanya kepada para malaikatnya, "Ma arada haula?" Apa yang diinginkan oleh mereka tersebut? Maksudnya, doa apapun yang dilantunkan oleh mereka tersebut, maka doanya tersebut apa? Mustajab, diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Naam, ikhwan wa akhwati fid din a'azani wa a'azakumullah. Para ulama berdebat, berikhtilaf berkaitan dengan doa mustajab tersebut. Apakah khusus untuk mereka yang berada di padang Arafah, yang sedang wukuf Arafah, ataukah juga ini berkaitan erat dengan masalah harinya? Artinya, dimanapun mereka berada, ya, maka doa mereka yang mereka lantunkan di hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah tersebut mustajab. Ada 2 pendapat, ya. Ada yang mengatakan itu khusus untuk orang-orang yang wukuf di Arafah saja, ya, doanya mustajab. Sedangkan untuk orang yang tidak berada di padang Arafah, yang tidak sedang wukuf, maka tidak seperti itu. Tapi wallahu alam, kata para ulama, yang rajih, yang benar, bahwasannya adalah, ya, selama dia tersebut, ya, berdoa di hari Arafah tersebut, doanya adalah mustajab. Ya. Tidak diragukan lagi, orang yang berada di padang Arafah, sedang wukuf Arafah itu mengumpulkan 3 keistimewaan, 3 keutamaan. Yang pertama dikarenakan tempatnya, yaitu Arafah. Yang kedua dikarenakan keadaannya, wukuf Arafah. Dikarenakan yang ketiga adalah, keutamaannya adalah karena mereka tersebut mendapatkan hari Arafahnya. Nah, berhubung mereka tersebut mendapatkan 3 keutamaan ini, maka memang itu yang menjadikan doa mereka itu apa? Mustajab. Tapi kata para ulama, bahwasannya orang yang tidak berhaji, dimanapun mereka berada, mereka pun juga mengumpulkan 2 keadaan. Karena kita tahu untuk puasa Arafah itu disunnahkan bagi mereka yang tidak berhaji. Sedangkan orang yang berhaji
tidak disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis dari Ummu Fadil bintil Haris radhiyallahu anha. Nah, jadi puasa Arafah tersebut khusus untuk orang yang tidak berhaji. Dan orang yang tidak berhaji itu mengumpulkan dua keadaan yang istimewa dan utama. Pertama, karena puasa Arafahnya. Yang kedua, dikarenakan mereka mendapatkan hari Arafah tersebut. Dan insya Allah doanya pun juga mustajab. Maka oleh sebab itu, banyak-banyak kita tersebut untuk apa? Untuk apa? Untuk berdoa di hari Arafah tersebut. Baik di malam harinya, ataupun siang harinya, ataupun sore harinya. Baik permintaan dunia, ataupun permintaan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pembahasan yang ke-8, atau permasalahan yang ke-8. Ke-8 apa ke-7? Ke-7. Bapak, Idul Fitri itu artinya apa? Idul Fitri apa artinya? Salah kembali suci. Suci apanya? Idul Fitri itu artinya hari berbuka. Karena kita tahu Idul Fitri tanggal 1 Syawal haram kita berpuasa. Dalam setahun itu 5 hari kita haram berpuasa. Tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Yang kedua tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima Ayyamut Tasyrik. Tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Haram berpuasa. Nah, kebiasaan Nabi SAW sebelum datang ke tanah lapang untuk sholat id. Sebelumnya apa? Melakukan apa? Sarapan. Bukan begitu? Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu an. Tapi kalau Idul Adha, nah bahasa puasa ini yang saya ingin luruskan. Tidak ada puasa di Idul Adha. Bukan begitu? Bahasanya itu adalah yang benar. Rasulullah SAW menunda sarapannya sampai melaksanakan apa? Salat Idul Adha. Jelas ikhwan? Jelas Bapak? Nah, ini poin-poin penting. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Boleh mengamalkan sunnah yang satu ini. Menunda sarapan setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Yang pertama, itu khusus untuk orang yang berkorban. Sama dengan memotong kuku, mencukur rambut. Itu sahibul korban saja. Istrinya kan nebeng dengan suaminya. Anak-anaknya nebeng dengan ayahnya. Berarti hukum ini tidak berlaku. Bapak doang yang menunda sarapannya setelah pelaksanaan apa? Salat Idul Adha-nya. Nah, sedangkan istri dan anak-anak boleh nggak ngopi dulu sebelum salat Idul Adha? Boleh. Kenapa? Mereka itu nebeng dengan siapa? Dengan suaminya atau dengan ayahnya. Jelas Bapak? Yang kedua ini poin yang paling penting. Sahibul korban itu, yang berkorban, boleh menunda sarapannya setelah salat Idul Adha dalam rangka untuk menjalankan sunnah Nabi dengan syarat dan catatan bahwasannya sarapan dia tersebut adalah daging korbannya. Tidak bisa diganti dengan makanan yang lain. Tidak bisa diganti dengan lapis legit, dengan opor, dengan lontong sayur, nasi goreng, atau sejenisnya. Tidak bisa. Jelas apa? Ya. Jadi Rasulullah itu kenapa menunda sarapan setelah pelaksanaan salat Idul Adha? Ya, beliau ingin hari itu makanan yang pertama kali yang beliau makan apa? Daging korban beliau. Itu alasannya. Dan kita tahu bahwasannya pelaksanaan korban itu di tanggal 10 kapan mulainya? Setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Kalau sebelumnya tidak boleh kan? Kita katakan tidak sah korban kita. Harus diganti dengan hewan korban yang lain. Sapi atau kambing yang lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi ini catatan yang paling pentingnya. Jelas ya? Bahwasannya kita yang berkorban bisa mengamalkan sunnah ini untuk menunda sarapan setelah salat Idul Adha jika sarapan kita daging korban kita. Dan kita sangat mengerti dan sangat paham. Kita baru bisa menerima daging korban kita dari masjid ini waktu asar. Tidak mungkin sunnah ini kita amalkan. Apalagi yang berkorbannya besok hari itu. Tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Ini sepertinya kalau memang subhanallah takdirnya Idul Adha hari Jumat.
kayaknya kita itu mau menunda ini. Nanti subhanallah sepertinya ya, karena sibuk dengan Jumatan. Tanggal 11, 12 ya, atau tanggal 13-nya. Terasa tidak mungkin lagi. Apalagi rata-rata kita ini, berhubung kita datangnya dari daerah ya, dan bermukim di sini, itu ada yang berkorban di tempat orang tuanya, ada yang berkorban di tempat mertuanya dan seterusnya. Bagaimana mungkin dia akan mengamalkan sunnah yang satu ini? Nah makanya Ustadz kesian tuh, nanti Ustadz yang khotbah Idul Adha, dikasih makanan Pak, kasih minuman, serat tuh. Subhanallah, dia dari rumah jam 3 malam, jauh nih. Subhanallah, untuk datang ke sini misalnya. Antum bilang, Pak Ustadz kita puasa dulu ya, nanti makan habis ini. Apa makannya? Lontong sayur, ada nasi goreng dan seterusnya. Enggak sunnah. Dan kita sepertinya mustahil mengamalkan sunnah yang satu ini. Kecuali kalau antum nyembelih sendiri kayaknya. Tapi subhanallah, kayaknya nggak mungkin juga makan daging mentah. Seperti itu. Masak 1 jam lumayan lama. Subhanallah, merepotkan istri antum kayaknya seperti itu. Wallahu a'lam. Apalagi yang tidak punya korban. Yang tidak berkorban. Terasa tidak mungkin juga. Ya, jadi catatannya itu, boleh antum mengamalkan tadi, sarapannya ditunda setelah pelaksanaan salat Idul Adha, jika ya sarapannya dengan apa? Daging korban. Tidak bisa diganti dengan makanan yang lain. Jelas Bapak? Ini masalah dari kita TK sampai sekarang baru ngerti hari ini. Bukan begitu? Nah, jadi nanti Idul Adha boleh dong makan-makan dulu? Boleh sarapan dulu? Lapis legit enak sama kopi, cocok banget itu. Subhanallah. Sebelum daripada kita, ya Allah Ustadz lama banget khotbahnya. Kan seperti itu. Nah, ini haus tat, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi kita katakan ya, Rasulullah makanya kan mempercepat salat Idul Adha itu. Untuk waktunya ya. Tidak sebagaimana apa? Salat Idul Fitri. Nah kita sekarang kan bisa dong kondisinya. Jangan 5:30, 5:30 Pak. Atau jam berapa? Jam 6:30 kecepatan. 6:30 kesian bapak-bapak dan ibu-ibu itu. 6:30. Jam 7 kali ya. Subhanallah jam 7 kali. Ya Allah kesian itu mereka masih sibuk dengan suaminya. Masih sibuk dengan anak-anaknya dan seterusnya. Seperti itu. Cobalah nanti penitia pikirkan itu. Kalau jam 6 misalnya kita mulai Idul Adha. Atau misalnya 6:30. Wallahu a'lam menurut saya kecepatan itu. Jam 7 lah kita mulai nanti insya Allah. Atau jam 7:30. Wallahu a'lam bishawab. Karena nggak ada sunnah juga ya. Rasulullah itu mensegerakan tadi dalam rangka untuk apa? Berkorban kan. Setelah berkorban itu beliau ingin makan apa? Daging korbannya. Itu loh sebabnya. Itu loh alasannya. Jelas ya? Nyambung gak nih omongan kita? Alhamdulillah. Terakhir nih yang ke-8. Ayyamut tasyrik yang banyak dilupakan juga oleh teman-teman kita ini. Oleh saudara kita sama muslim. Ayyamut tasyrik itu kan selain kita melakukan zikir ya. Zikir dengan takbiran tadi itu. Terutama takbiran muqayyad kita katakan. Ada zikir dan doa yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Yaitu membaca doa sapu jagat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 201. Ini komen dari para ulama tafsir di antaranya Imam Mujahid dan yang lainnya. Di tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Bagi kita yang berhaji ataupun yang tidak berhaji. Memperbanyak apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Terus diulang-ulang. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah datang waktu syuruk. Saya rasa nggak ada pertanyaan ini. Ada? Oh banyak. Silakan Pak, monggo silakan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas pencerahan sangat baik dari Bapak Ustadz Ashar Khalid bin Said LCMA dengan materi permasalahan di bulan Zulhijjah yang tidak diketahui umat. Kebetulan kami memperhatikan yang pertama jamaah yang mengikuti kajian juga cukup banyak alhamdulillah 99 partisipan. 66 dari Zoom dan 31 dari YouTube. Dan informasi kedua dari panitia kurban, Bapak Ibu masih ada waktu untuk berkurban. Adapun informasi saat ini alhamdulillah BAI Sakura Regency melakukan kurban di 2 tempat ya. Selain di area masjid kita juga di pengungsi Palestina dan Suriah. Untuk sapi standar itu sebesar 3.750 dan sapi super 5.500. Panitia juga menerima kurban mandiri baik sapi maupun kurban domba atau kambing. Untuk pengungsi Palestina dan Suriah sebesar 5 juta rupiah.
Bapak bisa menghubungi Bapak Hendra Firmansyah atau Mang Ade di 0816 784 873 atau melihat baliho-baliho yang sudah terpampang di area kita. Baik, wah ini cukup banyak pertanyaan Pak Ustadz. Ini aja sudah ada 3 nih di online, tapi kita persilakan dulu untuk jam yang ada di area masjid. Ya Pak. Kalau tidak ada sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah. Pertama-tama terima kasih Ustadz atas kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan pertolongan bagi Ustadz. Amin. Pertanyaan langsung aja mungkin Ustadz terkait dengan takbiran yang sering kita jumpai di Indonesia khususnya ya. Adalah takbiran secara berjamaah. Jadi setelah sholat fardu imam membacakan takbir, kemudian setelah satu lafaz kemudian diikuti oleh makmum. Kira-kira hal seperti ini bagaimana Ustadz menurut syariah? Saya bicara sunnahnya aja ya. Ya. Itu masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. 6. Ada yang lain? Baik, Taib. Afan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban dan dam untuk jamaah yang sedang melakukan Nah, haji. saya ingin meneruskan tadi cuma dibatasi oleh waktu. Oh, hafal. Ya. Jadi untuk orang yang berhaji, apalagi hajinya haji tamattu dan haji qiran, di situ ada yang disebut dengan istilah al-hadiyu. Al-hadiyu itu bisa berwujud kambing, sapi ataupun onta. Orang yang berhaji, terutama haji tamattu dan qiran, maka automatically ibadah kurbannya gugur. Sebatas sunnah saja, tidak wajib lagi. Apalagi kalau sekiranya dia tersebut meninggalkan kerabatnya, keluarganya, istrinya dan anak-anaknya ya. Seperti itu. Sebagaimana yang kebiasaan ustadz ya. Ustadz itu kan bawa jamaah, istrinya pasti nggak diajak. Kecuali pemilik travel baik banget sama tuh ustadz ya, seperti itu. Kemudian anak-anaknya juga nggak ikut. Maka dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas untuk dia berkorban juga di negerinya. Seperti itu. Tapi apakah hukumnya wajib? Tidak. Hukumnya sunnah. Karena dia sudah apa? Melaksanakan ibadah haji tamattu dan haji qiran yang di dalamnya itu ada al-hadiyu. Jelas Bapak? Dan menyembelih al-hadiyu itu harus di Mekah. Harus di Mekah. Tidak boleh di negeri yang lain. Termasuk dam. Nah, dam itulah confuse-nya kita ya kadang. Al-hadiyu dan dam itu berbeda. Dam itu artinya denda. Kalau kita melanggar dari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, itu ada dam. Bisa berwujud ya hewan kita katakan ya seperti kambing misalnya. Tapi tidak melulu kita katakan yang namanya dam itu harus berwujud hewan kita katakan atau menyembelih hewan seperti itu. Bisa jadi puasa, bisa jadi kita katakan bersedekah, memberikan makan ya. Bisa jadi dengan istighfar saja. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Pak? Nah jadi istilahnya itu al-hadiyu. Istilahnya apa? Al-hadiyu. Dan perlu sekedar ya tambahan ilmu ya. Maaf ya Bapak, sekedar tambahan ilmu ini. Bahwasannya tahallulnya ibadah umrah dan tahallulnya ibadah haji itu berbeda ya. Tahallulnya ibadah umrah itu apa? Dengan mencukur rambut. Sedangkan tahallulnya ibadah haji itu jika kita melaksanakan 4 amalan berikut ini. Ya. Dan tahallul ibadah haji itu ada 2. Pertama tahallul yang pertama, tahallul awal, yang kedua adalah tahallul yang kedua. Nah, 4 amalan itu apa saja di tanggal 10 Zulhijjah ya. Yang pertama melempar jamarah Aqabah. Ya, melempar jamarah Aqabah. Kan ada 3 jamarat. Pertama sedang, kemudian besar. Kalau bahasa Turkinya itu setan kecil, setan sedang, setan besar. Kan seperti itu. Nah itu yang besarnya aja. Tanggal 10 Zulhijjah. Aqabah namanya. Kemudian yang selanjutnya setelah itu menyembelih al-hadiyu. Bisa berwujud kambing, bisa juga berwujud sapi atau berwujud onta. Kita katakan seperti itu. Kemudian mencukur rambut. Baru yang keempat tawaf ifadah. Jika Bapak sudah melaksanakan 2 dari 4, maka Bapak sudah tahallul yang pertama. Berarti semuanya bebas. Kita pakai baju seperti ini boleh lagi, pakai wangi-wangian boleh lagi, pakai sabun wangi boleh lagi. Kecuali satu Pak, yang tidak boleh apa Pak? Hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri baru boleh
kalau kita sudah melaksanakan 4 amalan tadi itu. Sudah melempar jamrah Aqabah, sudah menyembelih al-hadyu, sudah juga mencukur rambut, dan juga sudah apa? Tawaf ifadah. Nah itu, berkaitan dengan sekilas info tentang haji. Nah mudah-mudahan Bapak tahun depan haji ya sama saya ya. Insya Allah. Jelas Pak? Nah, sama travel Al-Hanif Pak ya, insya Allah. Baik, ada satu Wallah. Nah, ada satu penanya online yang ingin bertanya langsung. Silakan Ibu Neneng Umuh, ada raise hand. nenek yang nanya nih. Neneng. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dirahmati oleh Allah. Ustaz, Ana mau tanyakan itu tentang apa itu namanya puasa Arafah bagi yang tadi itu yang tidak berhaji ya, sama Idul Adha-nya kan dua-duanya itu apa harus mengikuti pemerintah Arab Saudi atau mengikuti pemerintah kita Ustaz? Mohon penjelasannya. Tadi memang udah dijelaskan tapi biar dijelaskan lagi. Yang kedua Ustaz mau tanya, kalau misalkan itu namanya apa tuh doa mustajab itu berarti harus di tanggal 3, maksudnya setelah apa itu namanya, setelah hari tasyrik itu ya Ustaz, setelah ya maksudnya gini, pas tanggal 9-nya apa tanggal 10-nya itu dimulainya sampai dengan 13 apa itu setelah asar itu 13 Zulhijjah. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, berkaitan dengan puasa Arafah, kalau sekiranya terjadi perbedaan dalam masalah menentukan Zulhijjah antara negeri yang kita cintai ini, Indonesia, dengan Saudi Arabia, sebagaimana arahan para ulama yang juga tinggal di Saudi Arabia, kita ikutnya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya, meskipun di Mekah, di Saudi Arabia, Idul Adha. Semoga tidak ada perbedaan. Semoga tidak ada perbedaan antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Tapi kalau sekiranya ada perbedaan juga nanti, kita dalam puasa Arafahnya apa? Ikut sesuai dengan apa yang di negeri kita, di tempat kita tinggal. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati pemerintah kalian, pemimpin kita, umara kita. Ya. Yang kedua alasannya ya, kenapa harus ikut sesuai apa yang di negeri kita? Kita katakan, ya, puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Tidak ada kaitannya juga dengan orang yang wukuf di Arafah. Enggak ada kaitannya sama sekali. Bapak perlu tahu ya, bahwasannya puasa Arafah itu lebih duluan syariatnya ketimbang apa? Ibadah haji yang berkaitan ada wukuf, ada ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jamarat. Ya, kita tahu puasa Arafah itu disyariatkan tahun kedua Hijriyah. Sedangkan ibadah haji secara sempurna termasuk ada wukuf Arafah itu baru tahun ke-10 Hijriyah ya, jelas. Jadi di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 Rasulullah puasa. Ya, tahun kedua pasti nggak ada haji. Tahun ketiga juga nggak ada haji. Kenapa? Mekah masih dikuasai oleh kaum kafir. Tidak ada haji pada saat itu. Seperti itu. Kalau toh ada cuma sekedar tawaf dan kondisinya dalam kondisi yang na'udzubillah ya, tanpa pakaian. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada juga yang istilah wukuf ya, seperti itu. Ada wukuf itu ya secara sempurna ya, Rasulullah menjelaskan di Hajatul Wada, haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir buat beliau, kita katakan ya, itu Rasulullah menjelaskan disitulah ada syariat wukuf di Arafah. Ya, kemudian ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jamarat dan seterusnya. Jelas Bapak-bapak? Nah, kemudian poin yang selanjutnya, setelah Rasulullah meninggal dunia, pernah enggak tidak ada haji? Pernah. Tahun 317 Hijriyah, bertepatan tahun 930 Masehi. Ya. Subhanallah, ada kaum Syiah sesat dari kalangan Ismailiyah, kemudian ada sekte cabangnya namanya Karamitah. Karamitah ini berafiliasi dengan ya, Syiah Fatimiyun itu. Ya, mereka itu aliran sesat, lagi menyesatkan karena menghancurkan pundi-pundi Islam. Mereka mengatakan sholat tidak wajib, puasa tidak wajib, tidak ada tuh syariat yang seperti itu.
Mereka mengatakan surga itu mendapatkan nikmat di dunia, sedangkan neraka itu kalau kita melaksanakan yang dianggap wajib tadi itu. Nauzubillah, nggak percaya tentang akhirat. Nah, di tahun 317 itu ada kaum Karamita, pemimpinnya pada saat itu namanya adalah Abu Tahir Al-Jannabi Al-Karamiti. Mereka dengan 600 pasukan berkuda dan 900 pasukan berjalan kaki dengan perjalanan lengkap datang ke kota suci Mekah untuk menguasai Mekah. Singkat cerita mereka masuk ke kota suci Mekah pada saat itu musim haji. Orang lagi tawaf, lagi sa'i, dibunuh oleh mereka semuanya. Sadis mereka ini, zindik, kufur. Ya. Ada yang mengatakan 300 yang meninggal di masjid itu. Ada yang mengatakan lebih, sampai 3.000. Sampai 3.000. Bahkan mereka menghancurkan apa? Ya, tempat penghalang daripada air Zam-Zam. Dan mereka inilah yang mencongkel apa? Mencongkel Hajar Aswad. Bapak perlu tahu, ya, Ka'bah itu pernah tidak ada Hajar Aswadnya. Berapa tahun, Pak? 22 tahun. Ya, dia sambil melihat ke langit. Mana tuh Ababil? Ababil mana? Ababil mana? Ya, batu sijil mana? Batu sijil. Astagfirullah. Zindik, kafir nih orang. Na'udzubillah min dzalik. Abu Tahir Al-Jannabi Al-Qaramiti ini. Astagfirullah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk naik, ya, ke atas Ka'bah untuk menghancurkan talang Ka'bah. Ya, terpeleset, jatuh, qaid, meninggal nih orang. Akhirnya Abu Tahir Al-Jannabi ini mengurungkan niatnya, enggak jadi. Tapi itu dihancurkan, disobek-sobek kiswah Ka'bah itu. Nah, itu Hajar Aswad dibawa. Kemudian mereka bermukim akhirnya di Bahrain. 22 tahun. Ya, kemudian ditawarkan oleh, ya, gubernur Mekah pada saat itu untuk mengembalikan dengan tebusan harta yang banyak, tidak mau. Sampai meninggal dunia. Kemudian dibawalah Hajar Aswad itu oleh pemimpin yang terbaru ke Syam. Syam itu 4 negara, Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Kemudian ditebuslah dengan bayaran yang mahal. Itu Hajar Aswadnya ada sedikit pecah. Ketika kembali kemana? Ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Terjadi apa terjadi? Nah, itu kurang lebih 5 tahun, dia mengatakan 8 tahun. Tidak ada haji. Orang takut ke Mekah. Dibunuh oleh kaum Karamita ini. Sadis mereka ini. Kufur, zindik, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, pertanyaan saya, maksud saya, kalau misalnya terjadi seperti itu, kita tetap puasa Arafah enggak? Tetap puasa Arafah. Jelas ya? Nah, pertanyaan yang paling gampang ini, misalnya nih, antum kan sudah legend, tapi misalnya antum menghayal, antum hidup 100 tahun yang lalu. Yang di situ nggak ada internet, nggak ada handphone, nggak telepon. Kira-kira puasa nggak kita puasa Arafah itu? Padahal kita nggak tahu kondisi Mekah sudah belum ya? Udah wukuf atau belum? Kan tidak. Ya kan? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita kaitkan dengan wukuf di Arafah, wukuf Arafah itu mulai kapan? Tanggal 9 Zulhijjah, setelah zuhur sampai tenggelam matahari. Australia udah malam. Australia udah malam. Bukan begitu? Oh enggak, sebelumnya. Sebelumnya berarti Saudi masih malam. Australia siang. Belum ada dong tanggal 9-nya itu. Seperti itu. Jadi enggak bisa akal-akalan begitu ya. Jadi kita kembalikan kepada tanggal 9 sesuai dengan ketetapan yang ada di negeri kita. Paling tidak poinnya, kata para ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kita taat kepada pemerintah kita. Kita taat kepada pemerintah kita. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulul amri minkum. Terakhir sebagai pemungkasnya, karena sudah disediakan makanan, alhamdulillah, sarapan. Ada nggak hari ini Pak? Nggak ada ya? Oh nggak ada, maaf ya. Nah, subhanallah. Terakhir tadi ibu itu nanya tentang masalah doa mustajab itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu doa mustajab dan disuruh memperbanyak apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma ayat mutasyriknya itu insyaallah mudah-mudahan mustajab juga. Kita disuruh untuk memperbanyak apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kira-kira Pak. Cukup ya? Ustaz, ada pertanyaan dikit, saya bacakan secara singkat ya. Silakan Pak. Ya. Dari Ibu Kanta, bagaimana jika dana pembelian hewan kurban itu murni semua dari penghasilan istri, apakah tetap atas nama suami? Ya kalau istrinya kesian tetap atas nama istri, atas nama suami. Kenapa? Karena kalau suami yang berkorban, istrinya dapat pahala, anak-anaknya dapat pahala. Tapi kalau atas nama istri doang, kesian suaminya gigit jari doang.
Takutnya bunuh diri nanti ya kan. Nggak bercanda. Baik, Ya, walhasil kita katakan tetap atas nama suami karena pimpinan rumah tangga meskipun uangnya dari siapa? Istri. Dari istri seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Dua lagi Pak Ustadz, singkat. Dari Ibu Leliana, untuk jumlah takbiran muqayyad setelah sholat, apakah ada jumlahnya harus ganjil atau bebas? Bebas sebenarnya, tidak ada kita katakan hitungan tertentu. Cuma kita itu kenapa membatasi 3 kali? Dikarenakan setelah itu kan kita berzikir. Tapi sebenarnya 4 kali, 5 kali tidak mengapa yang demikian. Tapi pastikan setelah sholat wajibnya, setelah takbiran itu tetap melakukan apa? Zikir setelah sholat wajib. Makanya kita kadang membatasi dengan 3 kali atau 4 kali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Tapi dari apakah Ibu Suliawati, Taib. apakah boleh menggabungkan niat Ayyamul Bid dengan puasa 1 Zulhijjah? Boleh, tidak mengapa yang demikian kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya secara umum. Cuma begini, kalau kita memang sudah puasa 9 hari yang pertama, itu sudah mewakili. 9 hari yang pertama itu 1 sampai tanggal 9. Sudah mewakili Senin Kemis, sudah mewakili Ayyamul Bid, kita katakan seperti itu. Nah, termasuk puasa Arafah juga. Cuma memang kalau kita sudah 1 sampai 9 berpuasa, tidak perlu lagi kita puasa Senin Kemisnya dalam bulan Zulhijjah itu. Tidak perlu juga kita puasa Ayyamul Bidnya dalam bulan Zulhijjah tersebut. Karena itu sudah banyak banget. Karena kalau puasa Senin Kemis, kalau kita fullkan ya dalam 1 bulan itu kan berarti 8 hari. 9 kan lebih banyak daripada 8. Berarti sudah mewakili yang 8 tadi. Kemudian Ayyamul Bid kan cuma 3 hari kita katakan. Anggaplah kita berpuasa 3 hari juga misalnya. Padahal kita sudah 9 hari. Nah 9 hari itu sudah mewakili yang 3 hari tadi seperti itu. Maka kesimpulannya kita katakan Bapak Ibu tenang. Kalau kita sudah puasa 9 hari yang pertama. Itu sudah mewakili Senin dan Kemis. Sudah mewakili puasa juga Ayyamul Bid. Kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah sama dengan puasa Nabi Daud. Kalau kita sudah puasa Nabi Daud cukup sudah. Jangan tambah Senin Kemis lagi. Jangan tambah Ayyamul Bid lagi. Itu lebay banget tuh orang. Bayangkan puasa Nabi Daud. Kalau kita fullkan dalam 1 bulan berapa? Berarti 15 hari. Senin Kemis kalau kita fullkan berarti 8 hari. 15 tambah 8, 23. Tambah 3 hari lagi, 26. Nah itu yang dilarang oleh Nabi. Sama dong itu puasa setiap hari. Tidak boleh yang demikian. Maka di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ya. Ketika beliau dilarang oleh Rasulullah SAW untuk puasa tiap hari, kata Rasulullah SAW, puncaknya itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Ya, di situ Abdullah bin Amr bin As mempraktekkan apa kita katakan tidak puasa Senin Kemis lagi, tidak puasa apa Ayyamul Bid lagi. Karena puasa Nabi Daud itu sudah mewakili Senin dan Kemis dan Ayyamul Bid. Kalau kita sudah puasa Senin Kemis, itu sudah mewakili apa? Ayyamul Bid. Jelas Bapak? Nah itu sunnahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu yang bertanya tadi, kalau sudah puasa 9 hari yang pertama udah. Hatta kita nggak niatkan apa, Allah Jalla wa'ala akan berikan sesuai dengan apa yang kita lewati berkaitan dengan Senin Kemis atau 3 hari di setiap bulan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira yang kita sampaikan. Sebenarnya masih ada Ustaz, masih 1 lagi boleh? Ada 1, Ya. cuma dari saya ini. Bolehkah berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia? Iya kan? Oh iya. Iya. Gue dari. Pak, saya nggak tahu yang gaib ya. Demi Allah saya nggak tahu. Nah, subhanallah. Jangan dianggap apa-apa ya saya ya. Habis ini dimintain apa enggak ya? Enggak ada. Ini kebetulan aja ya. Bolehkah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh. Dengan alasan Rasulullah tidak pernah berkorban atas nama Ibunda Khadijah. Tidak pernah berkorban atas nama putri beliau yang duluan meninggal. Seperti Ruqayyah, Ummu Kulsum ya, atau Zainab. Ya tidak pernah. Kemudian juga Rasulullah tidak pernah berkorban atas nama Hamzah bin Abdul Muthalib, paman yang beliau cintai, tidak pernah. Alasannya, pendapat yang kedua boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW setiap tahun tersebut berkorban 2 ekor kambing. 1 ekor buat beliau dan istri beliau ya, untuk keluarga beliau. 1 ekor kambing lagi buat umatnya yang belum sempat untuk berkorban. Kalau belum sempat untuk berkorban, kata pendapat yang kedua, berarti dia sudah meninggal dunia. Berarti secara tidak langsung Rasulullah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Pendapat yang ketiga boleh dikarenakan atas dasar wasiat dari orang tuanya atau dari siapapun. Wallahu alam kalau kita simpulkan, kita gabungkan 3 pendapat tadi ya. Ya. Boleh kita tersebut berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia jika ada wasiat dari abah umi kita. Nah, jika abah tidak ada umur lagi, kamu punya kemampuan secara finansial,
tolong ya setiap tahun berkorban atas nama abah. Nah maka pada saat itu si anak itu hendaknya berkorban atas nama abahnya tadi. Ya, bukan dikarenakan korbannya, tapi dikarenakan apa? Wasiat tadi itu. Itu boleh. Yang kedua, kita yang berkorban, yang masih hidup, kita ikut sertakan abah umi kita yang sudah meninggal dunia juga boleh. Jadi kita berkorban nih. Ya. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka walaka anni wa an ahli baiti. Ya, dengan nama Allah yang maha besar. Ya Allah, ini kambing, ini sapi, ini onta. Nikmat yang datang dari engkau. Yang dipersembahkan lagi untuk engkau. Dariku dan dari keluargaku. Nah, dariku dan dari keluargaku. Baik yang hidup ataupun yang meninggal dunia. Termasuk yang meninggal dunia, ayah bunda kita. Masuk di situ. Dan insya Allah abah umi kita juga dapat pahalanya. Itu pun juga apa? Boleh. Jadi orang yang hidup itu berkorban, dia niatkan juga untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sampaikah pahalanya? Insya Allah sampai. Yang ketiga, kalau kita ingin berkorban secara khusus untuk orang yang meninggal dunia, hukumnya boleh dikarenakan penganalogian dengan sedekah. Sepakat para ulama, bersedekah atas nama orang sudah meninggal dunia, itu hukumnya boleh, bahkan sunnah. Berdasarkan 3 hadis. Hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jelas apa? Nah, bersedekah atas nama orang sudah meninggal dunia, hukumnya apa? Boleh, bahkan sunnah. Nah, kita tahu pembagian hewan korban itu, sepertiga buat kita yang berkorban, sepertiga lagi buat apa? Buat hadiah. Nah, kemudian, ketika kita berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia, pastikan daging korbannya apa? Disedekahkan seluruhnya. Jelas apa? Ini keluar dari khilafnya ulama. Nah, kalau 3 alasan tadi ada pada diri kita, monggo. Kena wasiat, silahkan berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia. Atau orang yang sudah meninggal dunia, kita niatkan untuk ikut serta dengan kita yang berkorban ini. Yang ketiga kita katakan, kalau toh kita berkorban atas nama beliau-beliau yang sudah meninggal dunia, pastikan daging korbannya kita sedekahkan seluruhnya buat fakir miskin. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu? Wallahu a'lam bissawab. Monggo Pak, ditutup. Barakallahu fikum ya. Bapak sekalian, alhamdulillah demikian kajian kita pada hari ini. Atas nama kru yang bertugas DKM Baitur Rahman mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak sekalian. Jazakumullah khairan katsiran, khususnya kepada Bapak Ustadz Ashor Khalid bin Saib LCMA atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah dengan pencerahan tadi menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa terjawab. Dan terima kasih kawan-kawan media terus mendukung acara ini. Dan sebagai penyempurna akhirul kalam, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah wa ridwal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.